Jadi gue pernah mengalami suatu kejadian. Ya udah lumayan lama sih, pas gue SMP. Kalian pernah dengar gak sih orang tuh ngomong tentang ada 3 waktu keramat, dimana di 3 waktu tersebut tuh setan-setan tuh pada keluar di tengah malam, sepertiga malam, sama menjelang maghrib. Sepertiga malam terakhir. Iya. Sampai jam 3 pagi gitu ya? Iya. Oke. Nah, yang mau gue ceritain ini kejadiannya di salah satu 3 waktu keramat itu, yaitu di sepertiga malam. Oke. Kayak jadi pas gue SMP, gue tuh sekolah di sekolah Katolik. Waktu itu di sekolah gue sempat ngadain acara namanya Perjusa. Perjusa apa tuh? Perjusa tuh perkemahan Jumat Sabtu. Oke. Ini perkemahan Jumat Sabtu di sekolah atau di tempat kemah? Di sekolah gue. Oke. Nah, waktu itu tuh sekitar jam 11-an dan kita lagi ada acara di lapangan namanya Malam Biru. Jadi kayak waktu saat teduh gitu deh. Nah, gak lama dari kegiatan tersebut emang udah waktunya kita untuk tidur, karena kebesokannya kita emang ada acara lagi pagi-paginya. Harus masak-masak gitu deh. Setelah sampai kamar, gue sama teman gue satu namanya TC emang kebagian punya tugas untuk masak nasi buat besok acara itu kan. Akhirnya gue sama TC ya mikir dong, kita masak nasi jam berapa. Dan gue ngasih usul besok paginya aja, karena kan masak nasi nggak selama itulah intinya. Tapi si TC nih ngomong jam 2:30 aja lah, biar nggak mepet-mepet banget buat pagi nanti acaranya. Akhirnya ya udah kita sepakat untuk masak nasi jam 2:30 tuh. Akhirnya ya kita sempet tidur bentar dan kita pasang alarm. Nah, nggak lama kemudian alarmnya bunyi dong, jadi kita bangun. Gue sama TC bangun, kita ambil alat-alat lah untuk masak nasi. Kita jalan ke ruangan untuk masak nasinya. Dan emang si ruangan masak nasinya ini tuh bukan di ruang tidur kita. Kayak kita mesti jalan dulu lah, tapi masih tetap di lantai 2 kok. Oke. Setelah udah selesai masak nasi, gue sama TC emang harus ke toilet. Gue kebelet pengen pipis, TC perutnya sakit mules. Udahlah kita ke toilet. Toiletnya juga masih di lantai 2. Ke toilet, gue masuk ke toilet, dan ternyata yang selesai duluan tuh gue dulu. Berarti ini jam 2:30 pagi yang lo harus bangun itu? Iya, kurang lebih jam 2:30 pagi lah. Oke. Udah dong, setelah gue keluar dari toilet, gue ngomong ke TC, Cek, gue nunggu di balkon luar ya, jangan lama-lama. Udahlah, akhirnya gue nunggu di balkon. Ya udah, kayak diem aja 1-2 menitan ada. Itu TC masih di dalam tuh? Iya, TC masih di dalam. Nah, pas gue di balkon lagi diem, gue tiba-tiba lihat ada suster lewat di si selasar balkon yang seberang itu. Dan gue biasa aja karena ya gue mikir sekolah gue sekolah Katolik dan hal wajar untuk ada suster. Nah, yang gue perhatiin kurang lebih tuh si suster ini tuh bolak-balik tuh ya adalah 3 kalian. Sampai yang terakhir dia sempat berhenti, terus nengok ke arah gue dan senyum sambil lagi megang rosario. Rosario tuh? Rosario tuh kayak tasbih lah. Oh, oke. Nah, iya, si susternya tuh megang itu tuh. Ya pas dia senyum, ya gue senyumin balik dong, karena gue mikir ya nggak sopan aja kalau misalnya gue nggak senyumin suster gue. Benar. Setelah gue senyumin, gue diem dong. Gue mikir, tapi kok ada yang beda dari suster itu. Tiba-tiba gue baru ingat kalau misalkan suster di sekolah gue itu bajunya warnanya antara warna biru muda atau gak putih. Tapi yang waktu itu gue lihat susternya bajunya dari atas sampai bawah tuh warna hitam. Kayak di film Denan, kayak Falak ya. Wow. Gue auto panik dan takut dong. Gue langsung lari masuk ke toilet. Gue langsung gedor-gedor toilet, pintu toiletnya TC. Gue bilang, Cek, cepetan. Gue takut, tapi nggak ada jawaban gitu. Akhirnya gue mikir ya udahlah, gue diem. Nah, posisi gue berdiri itu di sebelah kanan gue tuh pintu si toiletnya.
gue lagi diem, kerasa dari ujung mata gue nih, kalau orang lewat kan lo pasti bisa lihat dong dari ujung mata lo, pasti kerasa lah gitu kan. Iya, pasti kerasa dong. Nah yang waktu itu yang gue rasain, kok kayak ada orang lewat. Dengan posisi gue lagi sendiri, TC nggak ada sautan dari gue panggil-panggil, ya gue panik dong. Akhirnya ya udahlah, gue cepet jalan keluar, gue mastiin di luar tuh ada orang atau enggak sih yang lewat. Gue nengok kanan kiri, nggak ada. Tapi perasaan gue tuh udah nggak enak aja. Akhirnya gue balik lagi ke dalam toilet, gue gedor TC lagi. Suara gue makin kenceng karena posisi gue panik dong. Cek keluar. Gak disaut lagi. Oke, gue nyoba untuk menangin gue, mungkin perasaan gue tuh gimana, tapi nggak tahu kenapa lagi. Yang tadi gue lihat tuh, yang gue rasain lewat tuh, lewat lagi. Makin takut dong, makin dibuat nggak enak banget perasaan gue. Dengan ya walaupun gue nggak berani gitu, tapi akhirnya ya udahlah, gue memberanikan diri aja. Gue keluar toilet untuk cek sekali lagi, ada yang beneran lewat gak sih, atau cuman sekelibet aja. Gue cek, tapi yang kali ini gue tungguin agak lumayan lama, dan ternyata emang gak ada apa-apa. Ya udah dong, gue balik lagi ke dalam toilet. Pas banget gue muter balik, ada sosok si suster itu. Dia tuh bungkuk ke arah gue, mukanya putih pucat, matanya merah, sambil senyum, sambil ngangkat si rosario itu. Gue panik, gue udah nggak tahu apa lagi yang gue rasain. Gue pingsan, dan selanjutnya pas gue bangun, gue udah di kamar dan itu udah kebesokan harinya. Dan kebesokannya, ya gue cerita dong sama TC apa yang gue alamin malam itu. Dan ternyata yang baru gue tahu, bukan gue doang yang malam itu mengalami kejadian yang aneh. TC bilang, malam itu dari lantai 1, 2, 3, dan 4 sekolah gue emang ngalamin hal yang aneh juga, hal yang kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin hal tersebut yang kejadian tuh ya itu di sepertiga malam, salah satu dari 3 waktu yang keramat dimana setan-setan pada keluar. Berarti emang kejadian itu beneran nyata semua di saat jam 2:30 itu ya? Iya, kejadian semuanya. Semua orang disamperin sama si suster itu 2:30 pagi. 2:30 pagi. Ya sebenarnya gue nggak tahu ya suster sama atau enggak, tapi intinya pada mengalami hal mistis. Sampai sekarang lo masih kebayang nggak muka suster kayak gimana? Masih, jujur itu salah satu pengalaman yang paling paling gue inget banget dan gak bakal gue lupain sih. Bahkan sampai sekarang kalau misalkan gue ke sekolah gue gitu, kadang-kadang oh ya sempat kejadian kayak gini, sempat keinget lagi.